kita mulai untuk pertemuan ini dengan berdoa. Silakan KM untuk disiapkan terlebih dahulu. Mustaqidan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Ya, terima kasih anak-anak semuanya. Kita awali kegiatan pagi hari ini dengan tadi berdoa bersama. Mudah-mudahan apa yang kita panjatkan kepada Tuhan dimudahkan ya segala sesuatunya. Amin ya robbal alamin. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Terima kasih atas semangatnya ya. Sepertinya Bapak lihat kalian lemes ya. Bapak punya jam konsentrasi nih ya. Mungkin udah dilaksanakan oleh guru-guru yang lainnya, tapi oke kita ulang ya. Oke anak-anak, perhatikan Bapak semuanya. Kalau misalkan Bapak menyebutkan atau bilang pagi, kalian tepuk 1 kali ya. Kalau siang berapa kali tepuknya? 2. Kalau sore? 3. Kalau malam? 4. Setengah atau nggak ada ya? Siap ya? Coba tes dulu ya. Pagi, siang, sore, malam. Pagi, malam. Terakhir ya, harus fokus. Pagi, malam. Oh, kita tepuk tangan untuk kita. Ya, anak-anak semuanya, terima kasih ya. Semoga dengan game konsentrasi tadi kita bisa menambah fokus, bisa ya. Oke, anak-anak semuanya, kali ini Bapak akan memberikan materi baru ya. Perhatikan ke layar yang ada di depan kalian. Oke. What do you think about this picture? Seperti biasa ya, kita mulai materi ini dari gambar ini ya. Jangan lihat abelnya dulu, lihat ke depan ya. Oke. Mulai dari permasalahan. Kira-kira gambar yang ada di depan ini menceritakan gambar apa? Yang kelaparannya itu siapa? Anak laki-laki ya. Ya kan? Dia lagi megang apa? Ya. Lampu, tapi di piringnya masih kosong. Masalah bukan? Masalahnya apa? Kalau lapar berarti solusinya harus apa? Seorang anak-anak laki-laki yang kelaparan ya. Kemudian solusinya adalah ini anak kecil ya. Anak kecil itu lagi makan apa? Mie. Makan mie. Enak nggak kira-kira mie? Karena saking laparnya jadi lahap gitu ya. Oke. Masalahnya adalah lapar ya, solusinya makan. Logika nggak? Logika. Ada nggak orang yang lapar tapi tidur? Ada nggak? Ada. Nggak ada. Walaupun memang bisa ya, tapi memang secara logika kalau orang lapar ya harus makan. Nggak mungkin harus kopi gitu ya. Nggak mungkin harus guling-guling di lapangan. Nggak mungkin, ya kan? Oke. Nah, kemudian berikutnya ini apa? Hah? Cara memasak Iya. Sebelum makanan itu disajikan, kira-kira harus diproses terlebih dahulu, betul tidak? Betul. Yang dimakan anak itu apa tadi? Mie. Jadi di sini apa tuh? Oh, Mie instan. Apa artinya? Bagaimana? Ya? Iya. Ya kan? Ada nggak kira-kira orang lapar tiba-tiba makanannya langsung ada? Ada, ya. Itu harus diolah atau diproses terlebih dahulu. Oke, kita lanjut ya. Jadi ini berawal dari permasalahan lapar. Kemudian kalau lapar ya harus makan ya. Tapi sebelum makan itu makanannya harus diproses terlebih dahulu. Oke, lanjut.
Lanjut. Nah, tadi yang kalian sebutkan itu adalah how to make mie instan. Bagaimana cara membuat sebuah mie instan? Ada nggak sih mie instan itu tiba-tiba langsung jadi di piring? Harus dimasak, Rebus. step by step, langkah demi langkah. Ya nggak? Apakah harus sistematis? Apakah harus sistematis? Iya. Apa sih sistematis itu? Berurutan ya. Harus sistematis nggak kira-kira? Iya. Harus berurutan. Gak mungkin dong tiba-tiba langsung masak masukin mie ke dalam panci. Mungkin nggak? Gak mungkin. Jadi step yang pertama apa anak-anak? Itu lihat nomor 1. Beli minyak. Nomor 1 itu apa? Beli minyak. Siapkan terlebih dahulu Minyak. instan, ya. Kemudian yang kedua apa? Siapkan panci, Air panas. ya, panci. Kemudian masak air hingga mendidih. Setelah itu apa lagi? Masukin minyak. Ke dalam Panci yang berisi panas. Oke. Kemudian yang ketiga Garuk. diaduk, ya, diaduk-aduk hingga mie itu mengembang. Nah, dari ilustrasi gambar di atas, yang dimaksud algoritma adalah apa? Ada yang bisa tahu? Ada yang bisa menjelaskan? Angkat tangan boleh? Fadil? Gak apa-apa, jangan takut salah. Menurut Fadil, kalau lihat gambar tadi, ilustrasi gambar, algoritma itu apa? Bagian-bagian atau tahap-tahapan. Bagian-bagian atau tahapan-tahapan. Oke, good. Terima kasih. Ada lagi? Kelompok yang lain? Bapak, apa algoritma itu? Jangan takut salah. Kalau lihat gambar yang ada di sini, algoritma itu apa sih? Tutorial. Langkah-langkah membuat sesuatu. Pak Bio ngantuk harus apa? Tidur. Logika nggak? Nah, algoritma itu logika, ya. Logika itu apa? Bisa diterima benar dan salah. Seperti itu, ya. Jadi algoritma tadi yang sudah disampaikan oleh teman-teman kalian adalah urutan langkah-langkah logis, ya, yang digunakan untuk menyelesaikan permasalahan. Bisa dipahami? Ya. Jadi hari ini kita akan membahas tentang apa, anak-anak? Algoritma dan pemrograman dasar. Tapi untuk pertemuan ini kita akan bahas algoritma dulu, ya. Nah, ini tujuan pembelajarannya nanti, ya. Jadi yang pertama kalian harus bisa menelaah, ya, algoritma dan pemrograman dengan benar. Menelaah itu adalah mengkaji lebih dalam apa sih algoritma, apa sih pemrograman dasar. Ya, jadi nanti kita akan mencoba untuk menelaah satu demi satu. Yang kedua, kalian dapat menerapkan algoritma dan pemrograman dengan tepat. Itu tujuan pembelajaran kita hari ini. Oke, listen play. Ini adalah alur pembelajaran kita, anak-anak, ya. Mohon diperhatikan semuanya, ya. Yang pertama, bentuk kelompok. Ini sudah terbentuk kelompoknya? Sudah. Coba Bapak ingin tes dulu kelompok 1, angkat tangan. Oke, kelompok 2. Raise your hand, angkat tangan dong. Kelompok 3. Ini ke essential question, pertanyaan dasar. Coba baca bareng-bareng apa? Gambar di samping. Geometri itu apa sih? Bentuk-bentuk seperti lingkaran, segitiga, ya, persegi panjang, ya. Kotak. Oke, anak-anak perhatikan. Bapak memberikan kisi-kisi kantung. Nah, gambar ini nanti akan tersedia di LKPD. Kemudian, nah, kita akan menyusun jadwal proyek nih. Dilaksanakan hari ini tanggal berapa? Rabu 16 November. Rabu tanggal 16 November 2022. Waktu pembuatan proyek di jam berapa? 24. Selama berapa menit? 20 menit. 20 menit, ya. Pokoknya cukup tidak cukup harus selesai. Bisa dipahami? Bisa dilaksanakan? Siap. Sekarang kita akan mendesain perencanaan proyek. Coba sekarang ikuti langkah-langkah Bapak. Buka Google Classroom-nya, silahkan. Udah, Pak. Sudah? Ya. Coba buka Google Classroom-nya. Buka tugas kelas. Di situ Bapak sudah mengupload LKPD. Ya. Perhatikan LKPD yang sudah diupload menggunakan alat belajar masing-masing. Ada LKPD-nya? Mana coba dicek. Soalnya di situ sudah jelas, ya.
sebelum mengerjakan soal, kalian baca dulu petunjuknya. Ya, ada kan petunjuknya di situ? Ada? Coba perhatikan semuanya biar paham. Lihat sini. Nah, untuk menyelesaikan masalah ini, kan kata Bapak tadi harus urutan ya, harus sistematisnya nggak sih? Contoh yang paling mudah adalah ini nih, rumah. Untuk membangun sebuah rumah, ya kira-kira gambar yang harus dibuat itu apa dulu? Nah, siapkan segitiga apa nih? Gimana cara mengerjakannya? Apa sudah paham? Sudah, Pak. Oke, paham ya? Ini Bapak kasih contohnya, misalkan untuk membuat seekor panda di situ. Yang Bapak buat kan itu objeknya geometri semua ya. Geometri itu kan terdiri dari banyak bentuk ya. Ada lingkaran, kemudian ada apa lagi? Segitiga, ya kan? Trapesium, persegi panjang, persegi empat, genjang ya. Jadi nanti kalian tinggal apa ya? Buat langkah-langkahnya itu berdasarkan gambar yang ada di situ. Misalkan panda. Pertama kita buat apa dulu? Anak-anak tetap kondusif ya. Silakan berdiskusi dengan kelompoknya, tidak ribut ya. Silakan. Mohon perhatian. Masih fokus? Masih fokus? Oke, hari ini ya kita langsung menguji hasil praktikum antum dengan presentasi di depan kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan algoritma dari gambar A. Langkah pertama, buat bagian bawah kapas menggunakan trapesium. Langkah kedua, buat tiang menggunakan persegi panjang. Langkah ketiga, buat layar menggunakan dua segitiga. Langkah keempat, beri bidang lingkaran di atas tiang dan tambahkan burung. Sekian presentasi algoritma dari gambar A. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikan tepuk tangan untuk gambar C. Pertama-tama buat lingkaran besar sebagai kepala, lalu buat setengah lingkaran di atas lingkaran besar sebagai telinga, lalu buat dua lingkaran kecil sebagai mata, lalu tambahkan lingkaran besar untuk perut, lalu buat dua garis melengkung sama besar menyambungkan ke tubuh panda dan begitu pun sampingnya, dan buat lagi garis melengkung sebagai kaki dan sambungkan ke tubuh panda. Tutup teman-teman semuanya yang ada di depan. Ini dari kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kita bahas ini adalah tentang algoritma ya. Mungkin dari tadi kalian bertanya-tanya apa algoritma itu sebetulnya secara pengertiannya itu apa? Coba kita baca bareng-bareng. Algoritma merupakan logis penyelesaian masalah yang dilakukan secara sistematis dan harus dapat ditentukan benar atau salah. Jadi anak-anak yang namanya algoritma itu adalah urutan-urutan secara logis. Logis itu apa sih? Dapat diterima benar maupun salah, gitu ya. Dapat ditentukan benar dan salah. Contohnya seperti tadi. Kalau lapar, ya maka harus apa? Logika nggak? Nah, tujuan dari belajar logika dan algoritma adalah agar dapat membiasakan diri melakukan suatu perencanaan apabila menyelesaikan suatu masalah. Bisa dipahami? Ya. Baik anak-anak semuanya, untuk merefleksikan dari materi ini, coba silakan kalian scan QR ini ya. Ada pertanyaan yang harus dijawab terlebih dahulu sebelum kita mengakhiri. Ya, baik anak-anak, terima kasih atas kesempatan hari ini ya. Terima kasih atas perhatiannya. Ya mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan bermanfaat untuk semuanya ya. Oke, untuk ini marilah bersama-sama mengucapkan kalimat hamdalah. Alhamdulillah. Doa kafaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdika. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.